Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shalla ala nabiyyi qadima. Wassalatu wassalamu ala rasulilladzi khuluquhu karimah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ibadatihim sujada wa qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhadhurun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara, jamaah sholat zuhur di Masjid Raya Darussalam dan juga para pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun Anda berada, rahimahumullah. Hari ini adalah hari yang ke-13 mungkin, Senin dari bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang 3 berurutan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Yang 1 sendirian bulan Rajab. Dan kemuliaan ini sudah terwujud sejak sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir. Sehingga sudah menjadi tradisi orang Arab, kalau bulan Rajab itu tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan, bahkan musuh bisa jadi tamu terhormat kalau memasuki bulan Rajab. Hadirin hadirat rahimakumullah, bertambah kemuliaan bulan Rajab ini karena di dalamnya ada suatu peristiwa yang akal manusia biasa tidak akan bisa menerima. Kita baru bisa menerima kenyataan dan kebenaran peristiwa tersebut apabila disertai dengan iman di dalam hati kita. Untuk mengambil berkah dari bulan Rajab ini, kita membaca satu ayat yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sebelum lanjut, saya juga ingin menyampaikan pendapat dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Beliau menyatakan al-Isra wal Mi'raj min umuril mughayyabat yatlab imanuha wala tutlab ay an na'rifa kayfiyatiha wasu'al anha bid'ah. Yang artinya bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini termasuk peristiwa gaib. Kita dituntut untuk mengimaninya, tapi tidak dituntut untuk mencari bagaimana kejadian Isra Mi'raj itu.
mempertanyakannya itu adalah bid'ah. Jadi karena Isra Mi'raj ini termasuk mughayyabat, di dalamnya ada hal-hal yang tidak mungkin akal manusia biasa untuk bisa menerima. Maka dituntut kita itu untuk mengimani, mempercayai, meyakini bahwa Isra Mi'raj itu memang terjadi. Dan tidak dituntut untuk memahami, mengetahui bagaimana sih Isra Mi'raj itu. Mempertanyakannya adalah bid'ah, atau bisa dikatakan mempertanyakan Isra Mi'raj itu bisa mengakibatkan kita tersesat di dalam beriman. Hadirin hadirat rahimakumullah, namun kita manusia memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan kemauan untuk ingin tahu, sehingga apa yang diingatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini agak terabaikan. Yang saya katakan agak terabaikan karena ternyata masih saja ada umat Islam yang mempertanyakan. Misalnya, yang dipertanyakan itu, apakah Isra Mi'raj itu terjadi tubuh dan rohani atau hanya rohaninya saja? Yang dipertanyakan lagi, kalau disebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sementara arti daripada Al-Aqsa itu adalah yang terjauh. Apakah benar Masjidil Aqsa yang di dalam Al-Quran itu kemudian yang ada di Palestina? Padahal beberapa riwayat hadis menyatakan yang dimaksud Masjidil Aqsa itu ya yang di Palestina. Karena di sana kemudian malaikat Jibril bersama Nabi kita Muhammad SAW juga sempat sholat di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang disebut Bethlehem atau Baitul Lahmi. Yang ini juga kemudian menjadi dalil bahwa kita disunnahkan untuk sholat 2 rakaat pada tempat-tempat yang bersejarah karena peristiwa tadi. Kemudian dipertanyakan pula tentang barokna haulahu, diberkahi sekitarnya. Sementara yang dimaksud dengan sekitarnya di situ itu bukan sekitar Masjidil Aqsa. Kalau sekitar Masjidil Aqsa dipertanyakan, itu memang mungkin karena dalam fakta sejarah disebutkan bahwa Masjidil Aqsa itu wilayah yang berdarah-darah. Sejak 3000 tahun sebelum Masehi, ketika Raja Nebukadnezar dari Babilonia itu menyerbu Palestina. Kemudian di abad pertengahan terjadi perang 200 tahun antara bangsa Eropa dengan umat Islam, yang kemudian ditulis di dalam sejarah sebagai perang agama yang sebenarnya itu bukan perang agama, tapi dipicu oleh kepentingan ekonomi. Karena sebagaimana diketahui bahwa tahun 1543 Istanbul atau Konstantinopel nama aslinya dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah atau Ottoman Empire, yang kemudian memungut pajak dari hasil rempah yang didatangkan dari Asia ke Eropa. Jadi kepentingan ekonomi itu tadinya.
Tapi kemudian yang menyatakan itu perang agama juga bukan dari kita umat Islam, tetapi dari orang Eropa, karena mereka membutuhkan supaya mendapat dukungan dari masyarakat Eropa di dalam memerangi Timur Tengah. Ibu dan saudara rahimakumullah, jadi sebenarnya mempertanyakan tentang kejadian ini merupakan bid'ah dan bisa menggiring kita kepada kesesatan, naudzubillah min dzalik, tetapi sifat ingin tahu itulah yang kemudian menggiring kita untuk mengkritisi atau mengomentari tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita mau kembali kepada pesan Imam Ahmad bin Hanbal, tentu kita tidak perlu tanya, pokoknya Isra Mi'raj itu terjadi. Bagaimana sesuai dengan keterangan ulama yang juga kemudian debatable, kontroversial, itu jangan sampai ketika membahas Isra Mi'raj itu kemudian malah menjadikan hati kita berpaling dari keimanan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian pada hari ini saya ingin menceritakan salah satu peristiwa saja yang ini terjadi merupakan pra Isra Mi'raj. Yang saya maksud adalah apa yang diriwayatkan oleh banyak penceramah tentang sakku sadrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dibelahnya dada Nabi menjelang Isra Mi'raj. Dan kalau tentang pembelahan dada ini menjelang Isra Mi'raj sudah banyak diceritakan, maka yang ingin saya sampaikan adalah apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami pembedahan dada itu pada saat menjelang Isra Mi'raj saja atau bahkan berulang, artinya sebelumnya juga pernah terjadi. Maka Syekhul Azhar menyatakan bahwa pembelahan dada itu terjadi 3 kali, yaitu pada saat masih dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah, kemudian pada saat menjelang kenabian, dan yang ketiga pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diangkat untuk menjalani Isra dan Mi'raj. Tapi di dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Madani, beliau menuliskan bahkan terjadi 4 kali, bukan hanya 3 kali, tapi 4 kali. Kalau yang 3 kali tadi disebutkan pada saat masih umur anak, kemudian menjelang kenabian, dan terakhir menjelang Isra Mi'raj, beliau menyatakan pada sekitar umur remaja, belasan tahun, juga mengalami pembelahan dada. Untuk mengimani pembelahan dada ini, sebelum saya ceritakan prosesinya, kita dengar apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ini ada di dalam kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan begini, laqad kuntu
ara asaral mihyati fi sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Laqad, lam itu huruf taukid. Qad juga huruf taukid. Huruf taukid itu maksudnya adalah huruf yang mempunyai makna penegasan. Huruf yang digunakan untuk menyatakan bahwa ini benar. Karena dalam ilmu balaghah disebutkan bahwa kalam itu ada dua macam. Ada kalam khobar, ada kalam insya. Kalau kalam khobar itu mengandung dua kemungkinan. Bisa bohong dan bisa benar. Nah, untuk menyatakan bahwa ini benar, maka dibutuhkan apa yang disebut dengan huruf taukid. Nah, di sini digunakan dua huruf taukid sekaligus. Laqad, sungguh benar-benar. Kuntu, saya pernah. Aro, saya melihat. Asaral mihyat, bekas jahitan fi sadri sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian kita melihat bahwa yang bicara itu seorang sahabat, walaupun pada saat terjadi beliau masih anak-anak. Anas bin Malik itu masih anak-anak. Tapi masa sahabat mau berbohong? Itu yang satu. Yang kedua, beliau menyatakannya dengan harfu taukid laqad. Itu benar-benar terjadi. Yang ketiga, untuk apa seandainya beliau berdusta? Tidak ada keuntungannya. Beliau hanya ingin menyatakan bahwa ini memang benar terjadi dan saya melihat bekas jahitannya. Kembali kepada minal umuril mughayyabat. Kalau kita tidak meyakini bahwa itu adalah perkara yang gaib, otak kita memang agak sulit menerima pada saat itu, kok ada bekas jahitan. Tapi memang nyata. Nah, kemudian proses kejadiannya bagaimana? Dikisahkan bahwa waktu itu sekitar umur 4 tahun. Anak-anak umur 4 tahun itu lagi lucu-lucunya. Sedang bermain dengan dua temannya. Ini menceritakan masa kecil Nabi. Memang harus hati-hati. Jangan sampai kita menyampaikan kata atau kalimat yang kemudian bisa menimbulkan kontroversi. Kalau dikatakan anak-anak, ya namanya anak-anak, belum bisa menjaga kebersihan diri, mandi harus dimandikan. Maka kalau kemudian kita mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil seperti teman-temannya yang lain belum bisa membersihkan diri, itu masih bahasa halus. Insya Allah enggak begitu menjadi sorotan, terutama bagi orang yang sedang hasud, iri, atau benci kepada kita. Saya ingin menyampaikan sekitar 1-2 tahun yang lalu, seorang ulama besar mengatakan Nabi waktu itu masih rembes. Kata rembes itu mata yang masih belum, ya namanya belum mandi, belum cuci muka. Oleh pembencinya kemudian dikatakan, wah itu kiai sudah kurang ajar kepada Nabi. Karena menganggap Nabi rembes. Padahal
yang diceritakan itu Nabi masa kecil, dan akal kita juga bisa menerima ketika beliau bermain sebelum cuci muka atau sebelum mandi. Tapi karena ada dasar kebencian dan kedengkian, wah ini menyamakan Nabi dengan orang lain, ini berbahaya ini ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau ada komporan-komporan semacam itu, kita jangan terpancing terlebih dahulu. Tapi melihat alur kisah yang disampaikan. Dia bukan dalam rangka menjelek-jelekan Nabi disamakan dengan manusia lain, tetapi justru sedang memperkuat satu sifat para anbiya wa rasul yang disebut dengan sifat jaiz. Nah, bagi kita yang dari kecil belajar akidah 50, ada 20 sifat wajib, ada 20 sifat mukhal, ada satu sifat jaiz bagi Allah, sehingga menjadi 41. Ada 4 sifat wajib bagi para rasul, ada 4 sifat mukhal bagi para rasul, dan ada sifat jaiz bagi para rasul. Sifat jaiznya itu apa? Sifat jaiznya adalah sifat-sifat yang melekat kepada manusia biasa. Jadi Nabi sakit itu sifat jaiz. Nabi kelaparan, sifat jaiz. Bahkan Nabi tersakiti dilempar batu, itu juga sifat jaiz. Termasuk Nabi belum sempat mandi, belum sempat cuci muka, juga sifat jaiz. Nah, kalau kita memahami itu secara jernih, tidak akan mempermasalahkan seorang penceramah yang mengatakan rembes tadi. Baik, ibu dan saudara rahimakumullah, tadi sedang menceritakan tentang lucu-lucunya. Sedang bermain, tiba-tiba malaikat Jibril memeluk beliau dalam riwayat yang satu. Di dalam riwayat yang lain dikatakan 2 malaikat yang menangkap Muhammad SAW yang masih kecil. Temannya melihat Muhammad tangkap oleh malaikat tadi, dia berlarian pulang sambil mengadukan kepada Bu Halimah As-Sa'diyah, Bu, Muhammad diculik, Muhammad ditangkap orang, Muhammad dibunuh. Itu ngadu si 2 teman tadi. Tentu saja Halimah As-Sa'diyah sebagai ibu penyusu, ini juga untuk diketahui tradisi Arab, orang-orang yang katakanlah punya status sosial tinggi itu terbiasa menitipkan bayinya kepada ibu penyusu di kampung. Tujuannya apa? Agar tidak terkontaminasi oleh budaya kota. Agar nanti anak tumbuh dalam kejujurannya, dalam keluguannya, seperti pada umumnya orang-orang di kampung. Nah, Halimah As-Sa'diyah itu seorang ibu yang menawarkan air susunya sudah ke beberapa orang kaya, tapi selalu tertolak karena melihat beliau ini badannya kurus. Orang yang mau menitipkan itu ngitung-ngitung, kalau anak saya titipkan kepada dia nanti kayak apa pertumbuhannya.
Tapi pas Sayyidah Aminah radhiyallahu anha didatangi oleh Halimah Asadiyah, beliau langsung, ya sudah anak saya titipkan. Dan itu ada keistimewaan, ada mukjizat. Begitu menerima Nabi Muhammad SAW, wanita yang kurus, yang melarat itu menjadi susunya subur, kemudian kehidupan ekonominya juga membaik. Nah, ini karena apa? Ada irhas. Jadi kalau Nabi Rasul punya keistimewaan setelah diangkat sebagai Nabi, namanya mukjizat. Nah, kalau punya keistimewaan. Selagi masih kanak-kanak, keistimewaan itu disebut irhas. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi pulang dalam keadaan pucat. Karena apa? Di dalam riwayat itu Nabi dibelah dadanya, diambil hatinya, ada sekerat daging yang dilempar oleh malaikat disebut khadzum minasyaitan. Khadz itu bagian. Sehingga dada Nabi tidak ada gangguan setan. Manusia pada umumnya ada. Dan itu perjuangan bagi para kaum muslimin untuk menjaga imannya karena di dadanya ada setan yang menggoda. Di dalam surat An-Nas disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Nah, Nabi nggak bisa dimasuki karena apa? Khadzum minasyaitonnya itu udah dibuang sama malaikat Jibril ketika masih anak-anak. Setelah khadzum minasyaiton buang, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan, kemudian dijahit seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, riwayat dari hadis riwayat dari Muslim rahimahullah. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu adalah pembedahan dada Nabi yang pertama, dan insya Allah nanti 2 minggu yang akan datang akan menjelaskan tentang bagaimana pembelahan dada yang kedua, ketiga, dan keempat insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa la hadiniyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqawan wal musta'an. Wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warham kama rabbana shighara wal jami'il muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat wa haqqi ya arhamar rahimin. Allahumma inna ma maghfiratuka min a'malina wa rahmataka wa sa'an dzunubina faghfir lana ya Allah waghfir lana ya alamin. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arina haqqa haqqa wa ittiba'hu wa arina batila batila wa ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim habibullah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah nggih. Oh nggih, nggih. Nanti tak minum di jalan.